Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore. Nice people nih. Sekarang kita ketemu dengan pemuda yang milenial banget, yaitu Ketua Laskar Merah Putih Jakarta Barat. Selamat sore, Bang Tama. Selamat sore. Nah, Alhamdulillah nih kita akan bincang-bincang sore ini dengan Bang Tama. Pertama terkait pemuda, gitu Bang. Jadi emang Bang Tama terkait pemuda di Indonesia ini lumayan besar juga Bang. Iya. Gitu. Lumayan besar menurut Abang, pemuda-pemuda di Indonesia khususnya di Jakarta ini yang begitu banyak, begitu besar, jumlahnya begitu banyak. Menurut Bang Tama nih, pemuda-pemuda yang seharusnya seperti apa? Oke, Nah, siap. Silakan, Bang. terima kasih buat ketua kita, Bang Dewan Kota yang saat ini hadir juga, yang mengundang saya. Apa yang sudah disampaikan oleh ketua Dewan Kota kita bahwa yang kita lihat milenial ya, Siap. 2020 ya, itu mewarnai generasi penerus. Ya, apalagi di panggung politik kan. Banyak orang-orang baru ya. Ya, Kita lihat sosok-sosok figur baru. Karena kalau bukan kita regenerasi, siapa lagi penerusnya? betul, Ya. betul. Yang tua kan pasti tersisih. Iyalah, Ganti yang muda. akan merasakan kematian. Oh iya, samat ya, calon Iya. mati. Jadi yang pendapat saya soal pemuda pada saat ini ya lebih cenderung lebih mengedepankan adab ya. Nah, Karena adab itu penting ya. Kita melihat bahwa banyak dari sosial media betul. hoax itu merusak pola pikir pemuda-pemuda kita, khususnya ya gadget ya, sampai orang itu terlihat autisme Betul. ya, banyak main handphone terus ya. Nah, Kita nggak ngeliat situasi kanan kiri berubah semua. betul. Padahal di kanan kiri itu ada sesama manusia juga. Nah, Kita kembali lagi. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. nah, Ketika dia lebih mengedepankan teknologi, ya, apalagi di gadget, semua itu merubah. Merubah paradigma ya. betul. Yang tadinya paradigma sering santun ke yang tua, terus saling berkomunikasi baik. Dengan adanya gadget, semua itu lebih terlihat monoton. Nah, Ya, ada bagus dan ada plus minusnya. Ya, plus minusnya ya itu dia lupa dari segala-galanya dengan gadget ini. ya, Padahal emang kita harus ikutin tren ya. betul. Kembali lagi, cuman ya gitu dia. Kita harus mengedepankan adab dan tata krama. Serta apa? Yang kita lihat pemuda sekarang ini kan budaya kita yang tadinya santun, Betul, ya, betul, betul. kultur itu berubah. Berarti anak muda sekarang banyak yang nggak santun dong ya? Betul Bang ya? Kebanyakan ya. Karena orang ya? Iya, Anak banyak muda yang ya? kurang sopan lah dilihatnya. Jadi ada apalagi yang anak-anak SD ya, Nah, udah tahu dandan, udah apalagi dengan pola-pola sosial media TikTok ya. nah, Itu merusak asik sebenarnya. itu untuk bener. Emang asik, cuman buat hiburan sih oke. Cuman Cuman jangan sampai dikonsumsi terus-menerus. Bang, jadi apakah emang ini enggak? Apakah dengan teknologi ini sehingga pemuda nggak santun terus bisa menyebabkan pemuda-pemuda turunnya akhlak ya? Iya. Pemuda akhlak. Nah, menurut lo apakah memang teknologi ini bisa membuat kita bahaya? Membuat misalnya pemuda-pemuda bahaya? Menurut lo begitu ya? Iya, menurut saya gitu. Kan saya bilang plus minusnya ada lah. Ah, Plus minusnya seperti itu. Makanya kita lebih memberikan edukasi sebagai generasi pemuda nih yang tahu soal teknologi 4.0 ya, Iya. 4.0 itu harus kita memberikan edukasi kepada adik-adik kita, Betul. ya, supaya apa? Oh, boleh kita menggunakan sosial media, cuman harus ada batasan-batasan itu sendiri. Ya. Jangan sampai kita tercandu ya, tercandu. Kalau sudah orang tercandu itu susah. Tapi banyak juga pemuda-pemuda yang memanfaatkan teknologi. Iya, Ya, kayak online, dagang online, dagang usaha online. online. Ya itu dia.
plusnya ya. Bener. Kelebihannya dari teknologi itu. Nah, lu ngeliat Bang, ini sekarang kita ngeliat kita sebagai pemuda-pemuda sekarang ini gitu ya kan, melihat sekarang pemuda yang udah banyak lulusan SMA, bahkan yang diploma, bahkan kalau dilihat dari badan pusat statistik gitu, BPS itu BPS, bahwa pemuda-pemuda sekarang ini banyak sekali yang nganggur, ya kan? Dari mulai SMA itu 99% itu yang nganggur, yang diploma itu 6%, yang lulusan S1 itu 5%. Nah, menurut lu Bang, apakah memang penting sih pendidikan apa enggak sebenarnya? zaman teknologi industri 4.0 ya, 4.1 ya. Jadi pendidikan itu seharus penting. Yang menurut saya ya, karena apa? Ketika kita masuk dunia pendidikan, kita akan diajarkan yaitu dia tata krama, ya, sopan santun, adab, ya. Ketika dia cuma lulusan SMA, orang itu belum mengenal, ya. Dia seharusnya gini. Kadang nih mindset orang berbeda-beda, Pak. Kadang misalkan ditanya, habis lulus SMA mau ngapain? Jadi Gojek aja lah. Lebih simpel ya. Ya. Penghasilannya sama juga, sebulan bisa sampai 3 juta atau 4 juta, tergantung kita rajin atau tidaknya gitu loh. Berarti kalau Gojek itu positif negatif tuh? Ya dibilang positif negatif ada juga Bang ya. Gitu. Karena di dunia ini seperti itu kan. Ada baik dan buruk, ada plus, ada minus gitu. Jadi yang kita lihat bahwa pemuda ini pada sekarang ini soal pendidikan lebih kurang menonjol lah Bang. Maksudnya kurang greget ya. Betul. Kurang greget karena udah SMA udah Gojek aja. Gojek aja. Nah, inilah peran orang tua ataupun kita nih sebagai generasi penerus sama-sama milenial harus memberikan dorongan ke mereka. Apalagi ini fungsinya pemerintah juga ya. Ketika dia terbentur dengan yang namanya biaya. Ya. Kadang kan orang udah punya keinginan niat, ketika terbentur dengan biaya, calling down lagi ya, down lagi ya. Nah inilah fungsinya kita. Apalagi anggaran APBD DKI Jakarta soal pendidikan itu paling tinggi Bang. Berapa persen tuh? Itu paling tinggi banget. Ya? Iya, paling tinggi banget itu. Pendidikan diantara dengan lembaga-lembaga lain gitu. Tapi masih banyak generasi kita atau anak-anak muda yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Betul. Kadang orang gini, adik-adik kita, anak-anak muda kita, ketika pemerintah itu punya program kayak beasiswa ataupun dorongan ataupun subsidi untuk biaya, ini kan kurang informasi. Ketika dikeluarkan, orang-orang yang tahu aja nih mengenai kedekatan dengan pemerintah ataupun orang-orang kaya pedalaman, orang-orang yang tidak mampu, dia tidak memiliki handphone ataupun semacam sosial media lainnya, itu kan cukup sulit. Kalau buat di Jakarta sih oke. Orang itu minimal memiliki handphone walaupun orang tidak punya. Cuman di daerah-daerah Pak. Kita lihat kayak di daerah-daerah kayak misalkan di pedesaan gitu ya. Dengan jaringan internet yang nggak ada, dia mau kuliah juga terbentur dengan. Tapi kalau menurut lu di DKI ini udah merata apa belum nih soal pendidikan untuk warga Jakarta? Kurang deh, belum merata. Karena faktor teknologi atau faktor memang informasi dan sebagainya gitu Bang? Bagaimana? Kurang dorongan juga sih ya. Dorongan dari yang pertama orang tua. Itu penting sih, orang tua itu harus mendorong anak-anaknya supaya untuk merubah. Ya. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu lebih giat belajar, lebih giat tekunin buat pendidikan yang lebih tinggi. Saya punya program waktu itu, Taman Bacaan Masyarakat. Itu untuk mendorong adik-adik kita supaya apa? Minat baca itu akan meningkat. Kadang orang itu lihat lebih menarik visual dibanding membaca, padahal membaca itu lebih penting, Bang. Ya kan? Visual cuma sekedar mengingat gitu doang. Ya. Kalau membaca orang itu akan terserap, kan? Jadi rangsangan masuk ke rangsangan otak itu akan berjalan, betul. Dibanding visual gambar-gambar biasa kayak gitu ya. Nah makanya dari itu kemarin program saya berjalan
Cuman setahun terakhir ini agak sedikit berkurang karena tidak ada asupan Betul. kayak buku-buku yang terbaru, ya kan? Ataupun pendanaan-pendanaan untuk menunjang tambahan bacaan saya itu tetap eksis ya. Nah, tapi lu pernah ngajuin nggak bang? Maksudnya ngajuin teman apa namanya tadi programnya apa? Teman baca masyarakat. Teman baca masyarakat itu untuk subsidi buku ke pemerintah. Saya Itu banyak banget tuh. sempat saya ngajuin ke Perpustakaan Indonesia, ya, Perpustakaan Nasional. Jadi saya pernah mengajukan, cuman sampai saat ini saya nggak tahu itu buku-buku sampai atau tidak. Perkembangan juga saya nggak tahu. Itu sampai saya bilang daripada kita mengharap pemerintah, oke, kita sama-sama kita mandiri. Kita nyari anggaran swadaya masyarakat, Betul, ya kan? betul. Karena apa? Saya punya program bahwa yang dibilang taman bacaan masyarakat itu ada pengurus. Iya. Nah, pengurusnya itu lebih aktif. Jadi bagaimana supaya taman bacaan itu tetap hidup? Contoh, ya, ketika anak itu mau minjem buku, dia nggak mungkin dong baca di tempat sampai tuntas. Iya, betul. Boleh bawa pulang boleh, cuman ada satu syarat. Cukup kasih aku gelas yang kosong, itu plastik ya. Iya. Kumpulin aja, kasih ke pengurus taman bacaan, nanti dikasih. Nah, tinggalnya di mana, ntar dikasih tahu. Nah itulah. Nah nanti kita kumpul dari botol-botol aqua ataupun botol daur ulang, itu bisa kita jadikan, kita daur ulang, kita jual untuk apa, biaya-biaya buat pengurus itu lah. Itu sebenarnya menarik. Iya. Iya. Cuman ya emang kita kurang support, maksudnya dari pemerintah itu kurang support. Emang seharusnya pemerintah ini ada tugasnya. Nah, Ya. Bang, lu kalau berbicara masa pendidikan nih, lu Ya. sebagai pemuda yang ibu kota apa namanya tinggal di Tambora lah, sebagai putra daerah, menurut lu untuk berbicara masalah PPDB saat ini gimana bang? Karena kita belum bicara masa pendidikan nih dulu nih. Kalau kita lihat sistem pendidikan yang sekarang ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru ya, Iya. masih baru, Mas Nadiem, banyak kelemahan-kelemahannya, ya. Kayak semacam ujian nasional dihilangkan, Nah. ya. Terus sistem PPDB yang tua masuk, yang muda nggak masuk. Berarti UN menurut lu kurang setuju ya? Kurang setuju. Karena kenapa tuh? UN, ujian nasional itu kan dari dulu sudah diterapkan. Iya. Kenapa tiba-tiba dihilangkan? Dihilangkan karena apa gitu loh. Ini kan memacu kalau misalkan ujian merangsang terus anak itu untuk rajin membelajar. Ya. Kalau misalkan nggak ada UN, orang itu anak-anak itu ya masa bodoh. Ya. Masa bodoh. Jadi nggak ada ujian ini, ya kan? Gak ada patokan ya. Bermainnya bermain. Iya. Main game. Nggak ada patokan. Yang penting tahu-tahu lulus aja. Nah. Itu yang bahaya gitu loh ya. Kasihan. Yang penting KJP lancar. Bahaya bang. Jadi. Nah, bagaimana kalau PPDB nih sekarang ini? Ini lagi rame-rame nih Iya. PPDB nih. Nah, menurut lu bagaimana seorang pemuda melihat adik-adik kita nih untuk mendaftar kesulitan dan sebagainya karena faktor umur? Sebenarnya saya kurang setuju diadakan sistem PPDB. Karena apa? PPDB itu ini kan masih launching ya, Iya, perdana ya. betul. Jangan dijadikan sebuah apa ya, praktek. Tapi kalau PPDB-nya udah lama bang. Udah Tapi lama, kalau ya? PPDB-nya udah lama, tapi memang sistem dibatasi umur baru kali ini. Iya. Nah ini. Kalau yang batas umur ya sebenarnya gini, jangan libatkan yang muda, maksudnya gini, yang tua ya tua. Ada kapasitas-kapasitas tersendiri, Ya. maksudnya bikin slot sendiri lah. Betul. Jangan dijadikan satu semua gitu Ya. loh. Misalkan orang anak-anak kita, adik-adik kita ketika usia belia cuma dia punya prestasi, Iya. harus diprioritaskan gitu Nah. loh. Jangan sampai ketika terbentuk dengan sistem PPDB dengan usia tua masuk ya kan, yang muda prestasi tiba-tiba terganjal itu, Nah, ya semangatnya kan akan berkurang bang. betul. Kasihan. Betul. Betul. Yang tadinya punya harapan tiba-tiba dihajar dengan sistem PPDB Umur. itu, mereka udah enggan, mau bagaimana Benar. sistemnya udah begini. Nah kita sebagai pemuda, apalagi
kontrol sosial. Betul, Ya. betul. Kita kontrol sosial nih seharusnya nih, Iya. mengingatkan kepada pemerintah setempat, ya, Betul. maupun DPRD, Iya. maupun dinas, bagaimana supaya sistem PPDB itu lebih dirubah lagi lah, ya, dirubah lagi menjadi lebih baik, Dievaluasi. Betul. Makanya kalau memang misalkan ini, kalau memang kecerdasan itu bisa dirubah bang ya. Ya. Dengan diproses, bisa diproses lah. Jangan belajar giat, terus juga pakai bimbel-bimbel, itu bisa mencerdaskan anak. Bisa. Ya kan, minta doa orang tua. Nah itu salah satu proses untuk mencerdaskan anak. Nah tapi kan kalau umur nggak bisa bang. Lu mau nyari bimbel mana untuk naikin umur kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Udah baku. Udah baku. Nah, kalau umur udah bagus juga bisa. Makanya sekarang yang umurnya rendah masuk ke PDB, mental-mental dia nyari tempat bimbel yang bisa naikin umur. Bener, aneh jadinya. Dilihat juga aneh. Nah, bener. Makanya sekarang ini emang agak sulit ya. Makanya harus betul-betul evaluasi nih. Evaluasi terus. Iya. Gitu. Dan menurut lu bang, kita sekarang ini lagi pandemi nih ya, pandemi COVID ya. Di data itu di tanggal 27 Maret itu yang karyawan-karyawan yang dirumahkan itu sampai udah 1 juta lebih. Nah, gitu. Itu data ya, data dari itu ya, Dinas Tenaga Kerja. Iya, Dinas Tenaga Kerjaan. Itu dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Itu udah sampai 1 juta lebih. Itu yang dirumahkan. Belum yang disusul dengan yang pengangguran. Nah, itu pandangan lu bagaimana tuh, Bang? Bagi kita nih anak-anak muda nih. Ya, apalagi ya teman-teman kita nih jadi korban. Iya. Ya. Nah, menurut lu gimana, Bang? Menurut saya, nah inilah sistem pengelolaan pemerintah ini loh. Ya. Ini skupnya sebenarnya pandemi maupun kasus virus corona ini bukan di Indonesia doang, jadi global. Ya. Ini tugas kita bersama gitu loh. Kedisiplinan untuk mencegah memutus mata rantai dari pandemi itu ya diri kita sendiri. Betul. Ya, kita nggak bisa nyuruh-nyuruh orang. Kalau kita suruh pakai masker, tiba-tiba di 5 meter kemudian lepas lagi ya. Bagaimana? Betul. Nah, inilah. Nah, yang masalah kerja, pemerintah itu harus lebih menggiatkan. Maksudnya menggiatkan itu supaya apa? Ketika banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, ya kan, diberikanlah maksudnya keringanan kayak semacam dari pihak leasing, ya. Dia tidak bisa membayar orang kredit motor, ya kan, punya keringanan khusus. Jadi gini, ini sistemnya itu jangan timpang tindih pemerintah ini. Kadang pemerintah ini dari menteri ini ngomong kebijakan soal tentang pajak, terus tentang kesehatan, ini timpang tindih semua. Jangan. Betul. Seharusnya foksinya dia loh. Ini urusin udah sana, jangan ngurusin ini. Jadi gitu, ngurusin dapurnya orang. Nggak bagus. Dapurnya nggak ngebul ya. Makanya Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu sangat miris melihat kinerja menteri kita saat ini. Makanya kemarin tuh agak sedikit murka ya. Iya. Makanya saya bilang, waduh gimana ini ya, sampai anggaran itu nggak dikucurkan kan, masalah dari Menteri Kesehatan. Saking mukanya, okinya belum dikutuk kayaknya. Waduh, Jadi kutuk jadi batu kan dapat iya, juga. Nah, ya. Bang lu kan sebagai pemuda dan juga sekaligus kerja di Senayan lah, di DPR ya, DPR RI Bang ya. Mungkin lu pernah dengar lah masalah prakerja dan sebagainya. Nah, ini kebijakan presiden. Iya. Gitu. Nah, ini Perpres. Udah perpres ya. Itu udah keluar kan perpres. Keluar. Nah, ini prakerja menurut lu bagaimana sampai mungkin apa yang ini solusi tapi belum dikerjakan kan gitu. Jadi prakerja itu masih dalam proses pengkajian terus Pak. Yang saya ngikutin ya, masih dalam pengkajian karena banyak kelemahan-kelemahan juga di sana. Orang yang udah kerja malah dapat. Kan? Terus data nih, yang penting data nih. Data. Jangan sampai sistemnya itu berantakan kayak di BPJS. Nah, iya kan? Benar nggak? Betul. Jangan sampai ya dibilang itu timpang tindih lah, nama ganda lah, ganda lah, ya. Nah. Ya. Jadi kasihan banget nih, kayak misalkan orang yang tadinya dia benar-benar pengangguran, tiba-tiba yang orang kerja malah dapat, ya kan? Double dong. Ini tugasnya pemerintah supaya apa, dijadikan sistem satu pintu masalah pendataan. Jadi ketika mendata lebih baik apa ya,
door to door lah. Betul, betul. Door to door. Kayak kita kemarin pilpres ya, atau pileg kemarin tuh, sistemnya itu model kayak cokpit ya. Oke. Ya. Pencocokan data penduduk Iya. kan. Jadi supaya apa? Data penduduk, data yang memiliki kendaraan, terus data yang sudah ikut BPJS itu harus sinkron. Iya. Gitu. Jadi pajak semua itu terarah, Nah, ya kan? iya. Jangan sampai ya itu dia kayak BPJS sekarang ini kan sampai kolaps kan, berapa anggaran yang masih menunggak. Itu sangat miris sekali ngabisin anggaran. Sedangkan defisit kita ini semakin lama semakin menurun, Bang. Ini tugas sebenarnya tugas kita bersama bagaimana ekonomi kita itu tetap bertahan. Betul. Dan usaha UMKM itu harus ditingkatkan Yang untuk jadi- mendobrak. Yang jadi korban masyarakat lagi ujung-ujungnya. Ya kan begitu. Kasihan Benar. gitu loh. Ya kan? Nah, ini nice people sekarang ini tadi udah dipaparin sama Bang Tama. Bang Tama ini juga selain beliau ini pelopor lah, pemuda yang begitu hebat. Beliau juga penikmat TikTok. Ya Bang ya? Saya Iya. hiburan. Tapi hiburan. Tapi betul-betul nice Bang. Iya. Saya ngeliatnya begitu nice ya. Kreatif ya, Nah, gitu. kreatif. Itu kan menghilangkan kejenuhan Iya. juga. Ya kan TikTok itu jangan disalahgunakan bahwa TikTok itu ala-ala bukan, tapi memang betul-betul itu menikmati lah ya kan untuk merepress otak kita. Jadi gitu. TikTok itu ciri khas sebenarnya, Nah. ciri khas pemuda. Jangan sampai usia kita muda ditua-tuain, jangan. Betul. Ya tetap muda gitu loh. Nah. Boleh kita pemikiran kita tua, Betul, banyak pengalaman. pengalaman, cuman kreatif kita muda gitu loh. Banyak inovasi-inovasi yang berbeda. Gaya-gaya kita tetap muda ya Bang ya. Iya. Dan terakhir nih Bang, kita tadi udah ngebahas tentang pemuda dan sebagainya. Nah, kita berdua nih Bang, kita main TikTok lah. Iya kan main TikTok. Boleh. Emang ada aplikasi gitu Bang? Ada. Kita main TikTok. Yang gini-gini Bang enak nih. Ya. Oh iya. Iya tuh. Itu yang cumi-cumi ya. Iya. Ya, mana Bang? Banyak nih, baik. TikTok yang gini-gini tuh abangnya lagi. Oh iya, itu kayak Hotman Paris ya. Nah, kayak Bang. Hotman Paris. Nanti ini jangan lupa nih, ntar harus ada ya. Yang ngediain di kita main TikTok terakhir ya kan. Jangan biar nggak kalah. Iya. Nah. Ini salah satu TikTok nih. Ya. Lagunya asik juga tuh. Mam, pegang Imam. Klik itu. Klik dulu. Klik dulu. Iya, emang diwaktuin, di timer. Itu bisa nggak? Tiga. Ini berarti belum milenial kalau belum bisa ya. Iya, wes. Sini gua nggak lihat. Dong. Oh, kameranya di sini nggak Mam? Landscape aja ya? Enggak. Kameranya depan apa di belakang? Kamera depan. Belakang. Oh, Oh, kamera belakang. boleh. Boleh. oke. Landscape apa ya? Nggak apa-apa. Nah. Oke. Ini cara-cara milenial ya. Nggak kasih bermain kita. Ingat sayang, karma tuh terasa manis kurma. Nah, itu TikTok ya Pak. Oke, thank you Bang Tama. Anak yang sekarang alhamdulillah terima kasih banyak Bang. Siap. Ini kita ngobrol-ngobrol, alhamdulillah ya. Ini semoga ini didengar Bang. Obrolan kita didengar sama masyarakat, kalau bisa sama pemerintah ini menjadi suatu pertimbangan. Iya. Gitu biar Benar, jangan istilahnya cuman hanya buat video tapi nggak menjadi pertimbangan buat pemerintah gitu. Oke, nice people, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepi Jakarta, tempat aspirasi warga Jakarta.